Teman-teman, hari ini saya akan share bagaimana mengelola self-talk negatif supaya kita sampai ke tujuan kita. Saya akan menggunakan ilustrasi botol ini. Nah, simak terus video ini sampai habis. Pasti saudara akan mengambil manfaatnya. Oke ya teman-teman? Self-talk adalah cara manusia berbicara dengan dirinya sendiri. Self-talk atau disebut inner voice. Nah, self-talk itu terdiri dari dua, positif dan negatif. Self-talk positif tentu membangun pikiran kita kepada hal-hal yang baik. Sehingga apa yang kita pikirkan akan menjadi output yang baik kalau itu positif. Sedangkan kalau hal tersebut negatif, maka hal tersebut akan mengakibatkan kekacauan di pikiran kita yang berdampak kepada output tindakan yang kacau juga. Nah, kita harus tahu bagaimana cara mengelolanya. Karena hal tersebut adalah hal yang sangat penting. Kenapa penting? Karena kita masih hidup di dunia. Di mana-mana dan kapan saja self-talk negatif itu bisa muncul tanpa diundang, ya kan? Apalagi kalau kita menghadapi tantangan atau situasi yang baru, kadang-kadang self-talk negatif itu otomatis sepertinya ada di mulut kita, sehingga dengan sendirinya kita terpancing untuk mengatakannya. Misalnya ada keadaan di mana hal itu belum kita dialami, gua lagi, kayak seperti itu. Nah, hal itu tentu akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir. Nah, untuk itu saksikan terus karena saya akan membahasnya lebih lagi. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5 kita tahu bahwa ayat itu mengatakan kita tidak boleh terperangkap dengan pikiran yang bukan Kristus. Karena kita tahu pikiran di luar Kristus adalah pikiran yang tidak membawa damai sejahtera. Pikiran yang gelap yang membawa seseorang kepada depresi yang berkepanjangan. Nah, ketika kita dihadapkan dengan tekanan dari lingkungan atau suara-suara sehingga kita harus memilih mana, maka jangan pernah mengatakan hal negatif. How? Dengan melatihnya tentu setiap saat. Kita harus menghidupi manusia baru kita dengan memperbaharui pikiran kita setiap saat. Perbaharuilah dirimu dengan pikiran-pikiran. Jadi itu bukan pekerjaan sehari semalam. Roma tidak dibangun dalam 1 hari. Begitulah pikiran Anda juga. Ini tidak bisa dibangun dalam 1 hari aja dan otomatis bekerja seperti yang saudara kerjakan di waktu itu. Tetapi harus setiap hari. Harus ada komitmen saudara untuk memperbarui pikiran saudara dengan firman Tuhan. Nah, tanpa itu saudara akan kebingungan ketika saudara menghadapi situasi baru. Karena kapanpun self-talk negatif itu bisa datang. Nah, kita sebagai manusia cenderung untuk mengikuti self-talk negatif kita. Nah, sementara manusia baru kita tidak pernah bersentuhan dengan hal yang di luar Kristus. Jadi, untuk menghidupinya, kita harus selalu memperbaharui pikiran kita, memperbaharui perkataan kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu adalah hal yang bisa kita buat. Karena Tuhan sudah bersama kita. Kekuatannya ada di dalam hati kita. Karena roh Allah ada di dalam hati manusia. Nah, bagaimana cara mengencounter satu perasaan yang negatif yang sepertinya mau kita lontarkan dalam self-talk kita, ya, adalah dengan mengencounter dengan self-talk positif seketika itu. Jadi misal ketika Anda mau berkata, waduh, jalanan macet, gue pasti telat nih.
gue pasti dimarahin karena gue udah janji jam sekian akan datang. Instead of self-talk negatif, maka saudara akan menggantinya dengan self-talk positif yang berkata, sebentar lagi macet pasti terurai. Seperti itu. Jadi ketika ada perkataan yang mau muncul atau sudah muncul self-talk negatif, kita nggak bisa denial bahwa self-talk negatif itu sedetik pun bisa terjadi. Tapi kita harus selalu meng-encounter bahwa enggak, it's okay, sebentar lagi gue sampai, gitu. Jadi itu dengan perkataan itu bahwa saudara membuat emosi negatif yang mau mengembang jadi terkekang. Seperti itu. Yang kedua, yang paling harus diwaspadai adalah self-talk negatif akan membawa seseorang menjadi terbatas. Tidak mencapai hal yang maksimal dari potensi yang Tuhan taruh di dalam diri kita, teman-teman. Jadi, self-talk negatif itu seperti gini, lo memang gak mampu, lo memang selalu gagal, lo selalu mencoba dan gagal, dan kali ini lo pasti gagal. Tetapi kalau kita tahu siapa diri kita di dalam Kristus, hal itu bisa langsung kita tolak dan katakan firman Tuhan. Seperti itu. Nah, dua hal ini adalah hal yang penting untuk kita ketahui. Karena ketika kita menyadari ini, seperti saya akan berikan ilustrasi ini. Tuhan dalam roh kita, dalam hati ini, hati kita, ada semua kepenuhan, hikmat Tuhan. Semua yang positif ada dalam hati kita. Nah, kalau pikiran kita menyetujui atau selaras, atau sepakat, atau mengiyakan, iya bener, masa depan gue emang bahagia. Gue gagal, tapi gue bukan orang gagal selamanya. Gue gagal, tapi besok gue bangkit dengan ide baru. Pikiran itu seperti katup yang membuka kuasa Tuhan bekerja. Jadi ketika kita mengganti self-talk negatif kita menjadi self-talk, the word of God, kekuasaan Tuhan, seperti katup ini akan terbuka. Dan kuasa Tuhan yang supernatural itu akan menghidupkan, akan membuat Anda sampai kepada tujuan Anda. Yang mau sembuh, mengalami kesembuhan. Yang mau mengalami terobosan, apapun dalam hidupnya akan mengalami terobosan. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat, tetap optimis.